Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu bersama Hendarto Story. Di pembelajaran sekarang adalah kelas 4, tema 1, subtema 2, ini adalah pembelajaran 3. Baik teman-teman, kita mulai belajar. Silakan nanti diperhatikan kunci jawaban di pembelajaran 3 ini. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Ayo mencoba. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terumpa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Hari ini kamu akan mencoba permainan tradisional bakia dengan teman-temanmu. Saat melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal berikut. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. Anggota kedua memegang bahu anggota teman depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Setelah bermainan baki, diskusikan hal berikut dengan teman kelompokmu. Apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa? Iya, karena kompak. 2. Bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Jawabannya, membuat anggota kelompok bisa mempercepat sampai di tujuan. Kemudian, yang ketiga, apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermainan baki? Yaitu menyatukan gerakan. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermainan baki? Saling memotivasi dan menghargai. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Ayo berlatih. Saat bermainan bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Bekerjalah dalam kelompok, buat peta pikiran tentang indera pendengar dan sajikan di depan kelas. Cara kerjanya, bunyi ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian, fungsi dari indera pendengar adalah untuk mendengar bunyi atau suara. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Seperti pembelajaran sebelumnya. Namun kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukan permainan bunyi bersama dengan teman sekelompokmu. Secara bergantian kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Ambillah berbagai macam benda. Kemudian, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian. Minta temanmu menebak siapa pemegang bunyi atau siapa pemegang bendanya. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi?
Sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak? Ini adalah laporan kegiatan percobaannya. Nama percobaannya adalah permainan bunyi. Tujuan percobaannya menebak sumber bunyi. Alat dan bahan, benda-benda yang menimbulkan bunyi. Langkah kerja, ambil benda, bawa sembunyi, bunyikan benda, tebak sumber bunyi berasal. Kemudian, tebak siapa yang membunyikan. Berikutnya, hasil percobaannya, kita dapat mampu menebak sumber bunyi berasal. Kesimpulannya, bunyi berasal dari sebuah benda dan dapat didengar oleh telinga manusia normal. Ayo membaca. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Baca sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram berikut. Di bacaan cerita tong sampah gotong royong, kita akan mencari gagasan pokok paragraf 1 dan gagasan pendukung paragraf 1, termasuk gagasan pokok sampai gagasan pendukung di paragraf 2, 3. Teman-teman, ini adalah bacaan tong sampah gotong royong di pembelajaran 2. Pembelajaran 2 sudah ada di Hendarto Story, silakan nanti dilihat. Kemudian di bacaan tong sampah gotong royong ini kita akan melihat gagasan pokok paragraf pertama adalah yang kita tandai dengan pensil berwarna ungu merupakan gagasan pokok paragraf pertama. Berikutnya yang kita tandai dengan pensil berwarna biru merupakan gagasan pendukung. Untuk lebih jelasnya kita tulis di sini. Gagasan pendukung pensil berwarna biru. Gagasan pokok pensil berwarna ungu. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Yang ditandai dengan pensil berwarna ungu adalah gagasan pokok. Paragraf kedua. Berikutnya yang diberi tanda pensil berwarna biru merupakan gagasan pendukung paragraf kedua. Kita masuk ke paragraf ketiga. Yang diberi tanda dengan pensil berwarna ungu adalah gagasan pokok paragraf ketiga. Berikutnya yang kita beri dengan tanda pensil berwarna biru adalah gagasan pendukung paragraf ketiga. Semoga teman-teman mengerti mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung di tiap-tiap paragraf. Setelah teman-teman mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung tong sampah gotong royong, sampai di sini pembelajaran kita. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya masih dengan kunci jawaban. Tetap di Hendarto Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.